Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dalam program Reso, Rehat Sore. Nah, Rehat Sore kali ini dengan tema PAMI, salah satu wadah di Banyuwangi terkait dengan musik atau PAMI peduli masyarakat Banyuwangi. Nah, di sini kami ditemani oleh beliau-beliaunya pengurus dari PAMI di Banyuwangi. Ada Pak Sarmianto, Pak. Yeah. Pak Bambang juga selamat sore. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak dimanapun. Juga pemirsa Banyuwangi 1 TV. Baik, saya langsung aja ya Pak. Terkait dengan PAMI, peduli masyarakat Banyuwangi. PAMI sendiri ini kepanjangan apa sebetulnya nih Pak? Ya. PAMI. PAMI singkatan dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Gitu. Ya, jadi di Banyuwangi juga ada ya Pak. Jadi Juga itu ada. seluruh Indonesia ya. Seluruh termasuk Indonesia. di Banyuwangi. Termasuk Banyuwangi. Bahkan Banyuwangi mungkin agak lambat untuk reposisi pengurusannya, reorganisasi atau musyawarah tingkat cabangnya. Sejak kapan kalau di Banyuwangi Pak berdirinya Pak? Berdirinya sih sudah Diperkirakan cukup lama. Cuman mulai saya mengendalikan, ditunjuk sebagai ketua itu bulan Oktober 2019. Jadi Sudah berapa tahun kira-kira ya Pak? jalan kalau perkiraan di Banyuwangi ya sejak Abang Haji Roma Irama ketua umumnya. Oh gitu, Nah, gitu ya. kira-kira. Sudah lama sekali Sudah ya. lama sekali. Gitu. Nah di Banyuwangi yang dijadikan pengurus atau yang direkrut itu berarti penyanyi-penyanyi lama, musik lama gitu ya Pak ya? Tidak semuanya seperti itu Pak. Ya. Jadi ada musisi-musisi baru, juga pelaku seni baru, artis juga yang masih posisi naik daun, dan bahkan kemarin kegiatannya juga sudah mengarah untuk regenerasi. Cuman pengurusannya di dalamnya juga ada yang pelaku seni juga penyanyinya juga orang-orang lama, termasuk Mbak Sumiati, ya, termasuk Mbak Wiwin, itu Mas Wandra dan generasi-generasi yang sekarang ini kita libatkan di situ. Karena saya tahu Mas Bambang ini kan salah satu sosok musisi yang saya kenal cukup lama banget ini Pak Mas Bambang ini. Betul sekali. Ya. Iya betul sekali. Saya lempar-lempar dulu ya Pak Ya. pertanyaan ke Mas. Wadah PAMI ini. Ya karena sejak kecil saya tuh hobinya kan di bidang musik, teater dan perfilman ya. Jadi di sini kami kenal dengan artis-artis kawakan kayak Mbok Sumiati sama Mbak Wiwin. Saya terus diajak bergabung. Diajak bergabung. Sebetulnya saya kepinginnya jadi anggota saja. Nggak tanya sama Pak Ketua ini dijadikan sekretaris. Ya nggak apa-apa karena memang ada banyak yang kenal jenengan itu memang di mana-mana tempat, terutama dulu pada saat ada bupati yang berapa periode yang lalu lah Mas Bambang sering tampil di kegiatan pemerintah daerah. Tidak salah kalau misalkan Mas Bambang ini dijadikan pengurus kan gitu ya Pak Samanto. Sekali. Pak Samanto, apa namanya? Kemudian ada berapa jumlah pengurus atau mungkin anggotanya lah PAMI di Banyuwangi ini? Kalau kepengurusan secara letterlucknya kurang lebih 31 orang. Dalam perjalanan waktu 3 tahun berjalan ini ada sebagian ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya ya yang ada itu kurang lebih 25, ya alhamdulillah eksis sekali ya. Makanya setiap saat kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya. Kegiatan yang sudah dilakukan Pak selama ini Pak, apa saja itu Pak? Kalau boleh tahu digambarkan. Oke. Setelah kita dilantik bulan Oktober tahun 2019, pada bulan berikutnya alhamdulillah kita mengadakan sekitar bulan November ya, kita audisi kurang lebih ada 3 orang. Dalam pengertian audisi itu kita menjaring para senior-senior dan junior yang untuk mendampingi untuk ke tingkat jauh lebih maksimal di tingkat kabupaten, bisa ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan itu pada bulan kurang lebih bulan Desember.
Selain daripada kegiatan itu, kita juga sudah buat kegiatan bakti sosial, antara lain awal-awalnya kemarin 2020 juga itu kita membagi masker kepada masyarakat di sekitar Rogo Jambi di sini. Ya. Selain daripada itu juga ada bakti sosial penggalangan dana di Pantai Bum untuk kita salurkan kepada masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Luar biasa. Nah, selain daripada itu juga kita selain ke masyarakat, kita juga internal membuat kegiatan peduli kasih terhadap para pelaku seni. Kita tahu dalam konteks COVID-19 itu sendiri, pelaku seni satu sudah nggak ada job. Betul. Nah, betul. tidak dilarang untuk manggung dan lain sebagainya. Kita kreatif untuk secara daring. Secara daring, pada akhirnya awalnya itu di tempatnya Mas Wandra Studio Wanada. Ya. Dari situ akhirnya berkembang terus ke lomba yel-yel. Kita peduli terhadap anjuran terhadap mulai menggunakan masker, 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan ya. seterusnya. Yel-yel itu kita selenggarakan di Warung Kemarang. Nah, di Warung Kemarang. Setelah itu selanjutnya kita juga peduli kebersihan di Pantai Santen. Pada bulan Desember 2020 itu kita selenggarakan senam bersama. Tujuannya warga pengurus PAMI terutama yang ada terlibat itu senam bersama supaya sehat. Sehingga kalau imunnya kuat bisa dipastikan COVID akan minggat begitu, kira-kira akan jauh dari sekitar kita. Selain daripada membersihkan Pantai Santen, lomba terakhir ini lomba nyanyi dangdut spesial lagu-lagunya Ketua Umum kita yaitu Bang Haji Roma Irama. Belum lama ini kita lakukan dan alhamdulillah pesertanya juga 30, itu juga sepatnya daring Pak, ya artinya jarak jauh begitu. Ya kita peduli dengan COVID itu. Itu dilakukan selama pandemi ya Pak ya? Iya. Selama pandemi ini. Pak, bagaimana koordinasinya? Kalau boleh tahu kantornya di mana Pak? Ada wadah dari PAMI ini Pak? Sekretaris kita adalah di Perumahan Gardenia. Oh, kantornya mewah Pak, suatu saat Bapak bisa sowan singgah gitu. Insya Allah nanti lihat mungkin ada situ. kegiatan di Gardenia. kantor atau di situ ya. Kita. Silakan dilanjut Pak. Ya. Alhamdulillah juara pertama kalau putrinya itu Keisa Safilano. Yang putranya namanya Yogi Saputra ya. Mudah-mudahan kita dorong sampai ke tingkat provinsi. Kami berharap juga sampai ke tingkat nasional. Begitu. Amin. Amin. Ya, supaya terus PAMI berkarya sepanjang masa. Amin. Begitu. Amin. Amin. Itu kurang lebih kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain bisa memanfaatkan keberadaan PAMI. Mari kita sama-sama satu arah untuk mengembangkan peduli tentang pelaku-pelaku seni di Kabupaten Banyuwangi gitu. Amin, 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 amin. Luar biasa. Ada banyak ternyata ya Pak ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh PAMI di Banyuwangi. Dan tadi karena memang pandemi kegiatannya memang terbatas Pak ya melalui online. Gitu. Kalau misalkan waktu koordinasinya itu selain memang di kantor yang ada di Gardenia, di mana kira-kira Pak? Karena memang kan bicara soal artis, di Banyuwangi ini kan cukup luas, ada yang daerah selatan sana, kemudian daerah utara, apalagi di tengah-tengah ini banyak. Bagaimana ini mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tempat yang biasa dibuat cangkruan lah kira-kira? Ya kita kadang-kala pindah-pindah. Ya. Kadang-kala di Gendeng pernah kita lakukan, terus di Banyuwangi juga kita lakukan. Setidaknya secara komunikasi, secara jarak jauh itu tidak menyulitkan kita. Dan secara kopi darat ya juga kadang-kala kita lakukan. Pernah di Jalan Kepiting waktu itu juga pindah lagi di Cafe Jukung juga pernah gitu ya. Terus pindah lagi ke Cafe Kemarang ya. Mana yang terdekat di antara teman-teman saat itu posisi ada di mana. Gitu ya Pak ya. Jangan sampai nanti teman-teman pas posisi di selatan kita undang ke kota, undang ke kota kejauhan ya, kita mapping saja. Fleksibel saya rasa begitu. Ada kegiatan yang kemarin-kemarin saya lihat itu ketika saya melihat videonya ya Pak ya. Ya karena memang pandemi ada artis-artis muda yang memang
dijembatani oleh PAMI ya Pak ya, Ya. melalui online gitu ya. Itu kemarin bagaimana hasilnya Pak yang online? Online, alhamdulillah kemarin yang di Kemarang maksudnya, Ya, ya. antusias sekali jarak jauh saat Bapak penyisian itu. Kurang lebih ada peserta 32-an orang. Ya. Sehingga mengerucut sampai tampil tadi yang sudah saya sampaikan antara putra dan putri juga ada sang juaranya. Ya alhamdulillah dengan diadakan kegiatan itu setidaknya mereka itu tetap berkreasi. Meskipun di rumah juga berkreasi yang pada akhirnya berlomba-lomba, yang pada akhirnya mencapai tingkat kejuaraan juara itu, ya setidaknya sedikit banyak PAMI punya nilai kepedulian kepada mereka, ya entah nilai dana pembinaannya dan seterusnya, piagam ataupun pialanya itu kita kasih seperti itu. Menjadi catatan buat mereka bahwa dia karyanya punya nilai tambah dan punya nilai yang bisa nilai tambah untuk maju terus demi ke masa yang akan lebih tinggi begitu kira-kira. Ya. Untuk golongan muda, sebetulnya bicara soal artis di Banyuwangi, bagaimana itu Pak eksistensi dari anak-anak terkait dengan musik di Banyuwangi? Ya. Apa yang dilihat PAMI? Sangat antusias teman-teman pemuda ini, adik-adik kita dan anak-anak kita. Dan bahkan yang juara kemarin Mbak Kaisa itu masih usia umur 15 tahun, Pak. Luar biasa. Suaranya, lengkingannya luar biasa. Saya ingin tidak hanya Danang saja sampai ke tingkat nasional. Saya berharap seperti itu. Makanya kita mencoba terus menggali potensi-potensi putra-putri kita agar nantinya terus punya kreasi sampai ke tingkat nasional. Dan inginnya saya Banyuwangi tetap diperhitungkan nilai pelaku seninya oleh provinsi dan tingkat nasional di Indonesia ini. Begitu kira-kira. Luar biasa. Ya. Ini butuh mungkin pemirsa Banyuwangi 1 TV terutama di daerah wilayah Banyuwangi harus tahu bahwa di Banyuwangi ini ada wadah yang memang secara langsung tidak langsung mengkader dari putra-putri Banyuwangi untuk menjadi seorang penyanyi dan musisi. Di sini ada namanya wadah PAMI. Oke, Pak Samanto. Saya kembali ke Pak Bambang ini. Saya masih belum puas ini. Nah, iya Pak Bambang. Sementara ini mungkin jenengan kan jadi pengurus. Apa mungkin 1 minggu sekali gitu digelar semacam lomba atau bagaimana? Seperti apa kira-kira Pak Bambang? Sebelumnya yang kita lakukan, biar masyarakat juga mengetahui bahwa PAMI itu kan suatu organisasi semacam kemasyarakatan termasuk itu. Nah kita dibutuhkan kan keabsahan. Nah, contoh barusan yang kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan SK, kita daftarkan di Bakes Bangpol. Jadi kan tercatat di sana. Yang kita lakukan secara administratif. Jadi itu yang kedua. Di samping itu juga program-program kedepannya. Ya, contohnya bulan ini kan rencananya Ramadan. Nah, Ramadan itulah kita nanti juga ada rencana. Ada kegiatan. Kegiatan apa Pak kira-kira nanti ketika Ramadan itu? Padahal kalau Ramadan biasanya justru tidak melakukan kegiatan, baru setelah Lebaran mungkin baru ada kegiatan. Seperti apa kira-kira nanti? Ada 2 item yang kita lakukan, Mas. Yang pertama adalah kita membagi takjil. Oh, kegiatan seperti itu maksudnya. Yang pertama itu diadakan di pinggiran kota. Yang selama ini kalau toh di masjid-masjid di tengah kota ini sudah melimpah ini. Terlalu banyak para pencari sedekah, pencari pahala maksud saya. Banyak di kota ini. Tapi kalau di pinggiran masih kurang. Kita akan datang roadshow selama bulan Ramadan di situ, selama 4 kali untuk bagi takjil. Yang berikutnya adalah buka puasa bersama antar pengurus, begitu. Nah di situ pula dalam acara buka puasa pengurus pasti kita mendatangkan kiai, mulai kurang lebih jam 4 menjelang buka puasa itu, kiai ceramah dulu, yang memberikan siraman rohani supaya kita semakin
tidak salah melangkah dalam kehidupan ini, begitu kira-kira. Iya. Untuk pendekatan kepada Sang Khalik. Oke, Begitu. mantap. Iya. Ya, terkait luar biasa. Jadi PAMI ini kegiatan sosialnya cukup tinggi. Iya. Di bulan Ramadan nanti rencana selain bagi takjil akan mengundang hadirkan penceramah gitu ya, Iya. Pak ya. Tambahannya, Mas, Oke. setelah bulan suci Ramadan kan akan bulan berikutnya itu bulan haji atau bulan Ya. Idul Adha. Yang syarat bagi umat Islam kalau sudah cukup segalanya ya mengkorbankan salah satu binatang piaraannya atau beli, entah sapi atau kambing, itu juga akan kita lakukan. Wah, luar Dan kita biasa. sentralkan di salah satu titik yang halamannya luas. Iya. Nanti pengurus kurang lebih 32 orang tadi kita undang, terus ngundang tetangga yang sekiranya kita registrasi yang syarat patut mendapatkan daging hewan kurban tadi. Atau Jatah kita santunan. korban itu tadi ya, Pak ya. Insya Allah sapi ya. Sapi, insya Allah. Amin, 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 barokah. Pak, Amin. kan banyak kegiatan sosial nih ya Pak ya, Ya. PAMI ini. Mohon maaf kalau boleh saya tanyakan. Ini dananya dari mana Pak? Apa urunan begitu atau bagaimana Pak? Ya, yang kuat gendong yang lemah. Oh gitu ya? Oh, gitu. Wah, luar Dan biasa. insya Allah alhamdulillah di antara teman-teman pengurus PAMI itu cukup kaya hati. Alhamdulillah, itu yang penting, Pak. Itu kaya hati ya. Seikhlasnya beliau ngumpulkan berapa, nanti akhirnya kalau ada kekurangan ya kita yang menyelesaikan, begitu kira-kira. Luar biasa. Gitu. Karena saya lihat tadi yang sudah Ya. disampaikan jenengan sama Mas Bambang bahwa ada banyak kegiatan seperti tidak ada henti-hentinya meski Ya. pada kondisi COVID-19 kemarin, Betul. PAMI di Banyuwangi masih tetap eksis melakukan kegiatan sosial. Nggak entek-entek Oke, duitnya. alhamdulillah kita mandiri, Mas. Siap. Tidak ada sumbangsi dari siapa, donatur atau sponsor. Ya, Ya. alhamdulillah kita bisa bergerak sesuai dengan kemampuan. Intinya kita nilai peduli tadi menyentuh langsung kepada yang membutuhkan. Begitu kira-kira. Iya, iya. Sebelum saya bicara soal progres Pak, tujuannya apa sih Pak PAMI di Banyuwangi ini dibentuk Pak? Ya, kita menindaklanjutin dari kepengurusan yang lama. Yang di pusat. Kepengurusan yang lama itu literatur dari pusat, akhirnya ya praktis kegiatan ini karena yang pelaku-pelakunya adalah para seniman, ya setidaknya bagaimana para pelaku seni ini ada nilai kerukunan dan kebersamaannya di tingkat manggung, di tingkat tampil, yang pada akhirnya prestasinya terus karirnya meningkat, begitu. Kami berharap jangan hanya puas sebagai penyanyi lokal, tetapi sampai penyanyi sampai tingkat jauh lebih tinggi, begitu. Jadi PAMI juga menjembatani Ya. mereka-mereka generasi muda untuk bisa tampil di pentas Betul nasional sekali. bahkan internasional ya. Ya, Internasional. begitu. Baik, luar biasa. Pak, apa namanya? Saya kemarin juga ketemu dalam acara PAMI, ada Mbak Sumiati, juga beberapa artis yang lain di situ. Yang muda-muda ada nggak kegiatan sendiri apa dicampur Pak dalam kegiatannya itu Pak? Ya, kalau tayang muda-muda ya menyesuaikan saja terkait dengan seperti tanggapan dan lain sebagainya itu. Oke. Ya itu saya rasa sepanjang dia jalan kepentingannya sesuai dengan koridornya ya sah-sah saja ya. Kalau toh suatu saat kita gabungkan dengan PAMI ya sifatnya untuk ke PAMI sifat wadah. Begitu. Terkait dengan jobnya masing-masing ya menyesuaikan di situ di mana tingkat mereka nilai punya pasar. Begitu kira-kira. Karena memang kan Pak, kalau misalkan musim pandemi wajar lah, tapi kalau misalkan banyak kegiatan di luar pandemi, kalau misalkan pandemi sudah hilang, Ya. insya Allah mungkin para musisi dulu sekelas Mbak Sumiati dengan yang muda kan pasti rebutan gitu. Ya, betul Nah ini sekali. PAMI kan juga harus punya Ah. apa namanya ya punya kebijakan atau mungkin yang mengatur lah. Gimana itu nanti Pak? Iya. Ya, umumnya yang sudah kita lakukan, mereka juga komunikasi kita. Tetapi kalau enggak melalui manajemen kita ya people itu ya orang Ya. per orang itu ya silakan saja. Jadi tidak gitu terikat dengan bagaimana kita membatasi gerakan mereka. Begitu kira-kira. Ya, PAMI Ya. sebuah wadah yang luar biasa, tidak Ya. hanya pada kelompok masyarakat penyanyi yang sudah dulu-dulu, tapi Ya. juga yang muda-muda. Pak, Betul. apa keberadaan PAMI sendiri selama ini, kenapa sih Pak enggak apa istilahnya apa ada semacam kerjasama gitu dengan
paling tidak matur gitu dengan pihak pemerintah daerah atau apa sudah atau bagaimana Pak? Ya, Karena ini menurut saya penting juga Pak betul. untuk membangun SDM masyarakat Banyuwangi dan mengharumkan Banyuwangi ketika Ya. memang ada lembaga atau wadah seperti PAMI seperti ini Pak. Oke, saya nggak melihat masa lalu PAMI. Biarlah masa lalu PAMI di Kabupaten Banyuwangi ya sudah ya lewat. Ya. Tapi sejak kepengurusan saya ini, saya mau keberadaan PAMI di kabupaten ini menjadi mitra pemerintah untuk siar. Siar apa saja melalui dinas-dinas. Entah dinas pariwisata, keterlibatan PAMI untuk siar untuk wisatanya itu juga perlu. Dan untuk siar edukasi di tingkat sekolah sudah kita lakukan kemarin di SMK, itu sudah kita lakukan. Dan dengan pemerintah ini setelah memang dulu belum SKT-nya belum diterbitkan, memang kurang begitu dipedulikan nilai tambah secara administrasi itu tadi yang saya katakan, saya nggak melihat masa lalu, biar sudah, yang kita lihat adalah masa kini dan masa yang akan datang. Yang mungkin yang baik yang dulu kita kembangkan, yang kurang baik kita benahi. Nah untuk itu sejak kepengurusan saya langsung stressing secara administrasi legal standingnya, PAMI harus juga mempunyai secara tersurat Ya. pengakuan ya bentuk surat keterangan terdaftar di Kesbang Polinmas. Itu wajib suatu lembaga ormas. Nah setelah itu dilakukan, karena di situ dalam struktural pun juga ada pelindung, Dewan Pelindung, yaitu pejabat muspida setempat, Kapolres, Bupati sama Dandim. Nah kemarin rapat ini akan kita programkan setelah surat itu keluar. Nah sehingga keberadaan kita di sana nanti tidak dipertanyakan, loh kowe kisah pora jadi PAMI. Nah itu yang penting. Kalau ada pertanyaan itu menyulitkan kita jawab. Iya. Tetapi secara letter tertulis itu masih proses administrasi. Alhamdulillah teman-teman kemarin juga sudah saya sarankan, sudah sounding dengan pihak kepemerintahan dan ketepatan di dalam pemerintahan. Ya sekarang ini ada juga teman-teman saya yang ada di situ, saya mintai untuk mendorong bagaimana SKT segera keluar, segera kita tampil untuk udah mengunjungi para pelindung ini semakin pede begitu Pak kira-kira. Iya. Sehingga itu akan memudahkan kita untuk menjawab begitu. Mudah-mudahan PAMI Amin, semakin amin. mocer dan Amin. kemanfaatan ya Pak ya. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan banyak kegiatan. Progres ke depan Pak, apa ini Pak? Ya, 2 tahun ke depan yang jelas kami menunggu COVID ini sampai kapan juga menyulitkan buat kita untuk menentukan. Seperti kami juga melakukan lintas pelaku seni. Oke. Seperti untuk tingkat pelaku seni wayang itu. Sudah sempat kita gelar di Gintangan. Satu-satunya yang bisa menggelar wayang kulit hanya kami dari pihak PAMI. Yang lainnya tidak dibolehkan dan memang belum saatnya itu digelar. Karena pendekatan kita, protokoler kesehatan kita juga kita lakukan, jamnya itu juga ada batasnya, kita ngikuti. Nah, dalam waktu dekat nanti malam sekitar jam 8 di rumah saya di Banyuwangi, di Sumber Sewu maksud saya, itu ada 3 dalang mau bertemu sama saya. Ingin menyampaikan aspirasinya pelaku-pelaku seni tingkat wayang ini. Nah, kami tidak tertutup mata terhadap hanya PAMI identik spesialisnya adalah di penyanyi dangdut, tapi kita ingin PAMI tetap PAMI juga pelaku seni dangdut, tapi saya ingin PAMI ada di mana-mana. Begitu kira-kira. Ada di pelaku seni dalang kita diterima, pelaku kuda lumping dimungkinkan kita juga bisa diterima. Ya menyanyi nambah itu organ Pak. Begitu ya. Menambah. Apalagi sekarang wayang ini tidak identik wayang pakem. Yang ada cerita yang pada akhirnya perang-perangan selesai enggak. Tetapi ada item yang di situ limbuan Pak. Limbuan itu bisa diperankan penyanyi dangdut Indonesia tampil di situ. Saat limbukan itu ya guyonan, ada tari-tarian. Disitulah saya munculkan organ tunggal. Organ tunggal yaitu penyanyi-penyanyi PAMI yang ngisi. Iya. Kuda lumping juga demikian, tidak mutlak sekarang kuda lumping terus dadi, gambui, terus merusak, terus apalagi ngamuk begitu. Itu ada season-seasonnya, itu tampilkan organ tunggal, PAMI tampil ada di situ. Itu yang saya inginkan ke depan, PAMI tetap PAMI, tapi PAMI ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. PAMI modern. Nah gitu kira-kira. Sehingga PAMI itu tetap identik ya penyanyi dangdut,
tetapi ada di mana-mana gitu kira-kira. Mewadahi semua seniman kalau Ya, begitu ya Pak ya. bila perlu Lebih- gandrungnya ini Pak, saya pengennya gandrung senior-senior nanti kita kumpulkan, silahkan tampil, silahkan mengisi waktu, terus kita ngisi lagi konsepnya yaitu dangdut PAMI itu tadi disisipkan begitu. Itu yang kami inginkan dalam waktu dekat, dalam periode setahun ini. Selanjutnya ya kami Allah alam kalau toh diinginkan lagi nanti masih ada kepengurusan pergeseran ketua ya saya menyesuaikan saja. Soal jabatan nggak bisa diminta Pak. Terima kasih. Iya. Wah, ini bagian Mas Bambang ini nanti Mas Bambang. Mas Bambang, sebelum ada apa yang mungkin bisa disampaikan Mas Bambang? Untuk Terkait penggemar dengan PAMI nih, ya. penggemar khususnya artis-artis penyanyi itu siap-siap saja karena ke depan kita akan mengadakan lomba nyanyi dangdut seprovinsi ke depannya, mudah-mudahan Ya. Rencananya di Banyuwangi. di Banyuwangi. Kalau masih COVID, jadi kita seperti semula yaitu didahului dengan daring. Jadi para peserta nanti bapak penyiksiannya itu mengumpulkan videonya, jadi video dulu. Diputar itu Nanti lomba ya. baru finalnya karena finalnya kan sudah mengerucut menjadi 10 besar. Gitu ya. Ya. Jadi saya berharap ayo anak-anak muda belajarlah, giat untuk melatih diri untuk persiapan kita mengadakan lomba nyanyi dangdut, tentunya karya Bang Haji Omai Rama karena ketua umum kita DPP Haji itu Omai kan Rama. Bang Haji Omai Rama. Jadi tentunya kita ngambil lagu-lagunya Bang Haji Omai Rama. Ada bocoran kapan kira-kira? Apakah di pas bulan Ramadan atau kapan? Paling tidak mungkin itu akan dipersiapkan juga oleh masyarakat Banyuwangi. Ya. Mungkin. Ada bocoran enggak Mas Bambang? Iya. Nanti tergantung Bapak kita. Iya. Silakan, Pak. Saya tambahkan, Oke. Saya tambahkan Mas. Lomba dangdut tingkat provinsi, tetapi pesertanya tingkat provinsi, tapi penyelenggaranya tingkat DPC. Nah, itu. Gitu ya. Ya. Jadi bisa dikatakan DPC rasa DPD. Berarti dari luar daerah juga bisa ya Pak? Ya, kita mengundang seluruh 27 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu kita undang pesertanya. Yang pertama adalah babak penyisian ya mengirimkan video-videonya. Kalau sudah masuk final ya mereka kita undang dalam masa pandemik seperti itu. Kurang lebih saya inginkan setelah 17 Agustus. Oh, masuk Ya. waktu berarti ya Pak ya. Ya, karena apa? Kalau momen menjelang 17 Agustus, kalau mulai menjelang yang terdekat ini banyak kegiatan bulan puasa, Ramadan itu ya Idul Adha, masuk lagi 17 Agustus pasti ada kegiatan-kegiatan di tingkat daerahnya masing-masing dalam peringatan HUT RI. Nah, untuk itu mungkin setelah 17 Agustus sudah banyak kelonggaran teman-teman artis ini dan menjadikan peluang untuk mempersiapkan kurang lebih 5 bulan ke depan. Iya. Mudah-mudahan ini juga bisa terukir dan terwujud bahwa Banyuwangi lain daripada kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Amin. Hidup kami Banyuwangi. Amin. Pak, Oke. sebelum kami tutup, Ya. mungkin ada harapan kepada masyarakat Banyuwangi atau mungkin di luar Kabupaten Banyuwangi Pak, terutama di Ya. masyarakat Banyuwangi nih Ya. keberadaan kami di Banyuwangi, mungkin bisa disampaikan Pak, Ya. harapan-harapannya Pak. Harapan ke depan mengingat PAMI ini mewadahi nilai tambah untuk membuat karir dan prestasi nilai seni dan penyanyi, kami berharap jangan sampai adik-adik ini terus lemah semangat, terus berkarya, terus memacu diri, jangan putus asa untuk membuat dirinya lebih baik daripada yang lain di tingkat kancah nasional. Begitu. Amin, amin, amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin bisa ditambahin Mas Bang? Ya cukup sudah. Cukup ya. Iya. Ada lagi mungkin Pak yang disampaikan? Masih ada waktu 2-3 menit. Ya, ya terakhir mohon doa restunya PAMI di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat terutama untuk turut mendoakan kami supaya kami terus kompak, solid di antara pengurus dan mendapatkan berkah kita berkarya
dan teman-teman menjadikan PAMI wadah untuk berprestasi. Amin. Begitu Ki. Ya. Ya. Terima kasih Pak, waktunya Sama-sama, sudah ya. mau hadir di studio kami. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan baik PAMI ke depan Ya. kabul hajatnya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Matur nuwun sekali lagi. Amin. Itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita sudah berbincang-bincang di Rehat Suryato Reso kali ini dengan para pengurus PAMI di Banyuwangi. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi masyarakat di Banyuwangi, juga pemirsa Banyuwangi 1 TV. Dengan segala kekurangan, mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.